Staf bilang kamu tidak pulang semalaman. Kamu tadi di mana? Kita sudah bercerai. Kamu tidak berhak lagi menanyai aku. Selama aku belum menandatangani surat cerai, kamu harus menjalankan kewajibanmu sebagai istri, pulang ke sini, dan masak untukku. Aku sudah melakukan segalanya untuk memastikan kamu menikah dengan Michael Graves dan jadi kaya. Mau apa lagi? Kamu cuma alat untuk persekutuan keluarga Carter. Kamu pikir kamu benar-benar Nyonya Carter? Jangan ikut campur urusanku dengan Skylar mulai sekarang. Ibu, ayah, komik terbaruku yang baru terbit, judulnya The Hated Brat. Kalian sudah baca belum? Sudah? Kalau bukan karena kamu minta supirnya mengambil jalan memutar untuk melihat komik menyedihkanmu itu, ayah dan adikmu tidak akan mati. Kamu pembawa sial. Kenapa bukan kamu saja yang mati? Dulu, aku hidup untuk orang tua dan suamiku, hidup sebagai pengorbanan untuk orang lain. Sudah 30 tahun, aku sudah membayar penebusanku. Mulai sekarang, hidupku hanya milikku sendiri. Kalau mau makan, atur sendiri. Jangan datang merengek padaku. Nona? Kamu lihat bajuku? Kenapa aku dengar suara laki-laki di sana? Madeline Carter, kamu di mana? Ruangan cuma segini besarnya. Cari sendiri. Hei, Nona, mau kemana? Tadi malam, kamu hebat. Di matamu, aku orang seperti itu? Tadi malam adalah pengalaman pertamaku. Kamu tidak bisa begitu saja memanfaatkanku lalu melupakanku. Baiklah. Nona, kamu masih ingat namaku? Sean Bell. Dah. Nona, Ibu, Kamu tadi malam di mana? Aku dengar dari Michael, kamu membuat kehebohan soal perceraian itu dan pergi dari rumah. aku sudah menandatangani surat cerai. Tidak tepat tinggal bersama keluarga Graves. Madeline, apa kamu mau membunuh ibu? Kembali ke rumah Carter dalam 10 menit. Ada tamu penting yang akan datang. Ini putra kedua Bapak Bell, Sean Bell. Dia 8 tahun lebih muda darimu. Dia adikmu. halo, Kak. Halo, Aku dengar bulan depan, kamu akan menikah dengan Paul Bell, ketua grup Bell. Selamat ya, Tolong datang dan beri dukunganmu. tapi aku dengar putrimu sedang dalam proses perceraian dengan keluarga Graves. Anak perempuan yang sudah menikah dikembalikan ke rumah orang tua bukanlah pertanda baik. Kalau keluarga Bell mendengar hal ini, kan tidak enak dilihat, ya? Itu cuma rumor. Mereka sudah menikah 8 tahun. Dan hubungan mereka sangat baik. Baiklah, kami duluan ya. Aku memilih Michael setelah pertimbangan yang matang. Kamu memilih tepat saat aku akan menikah lagi untuk membuat keributan soal perceraian. Apa kamu ingin mengutuk aku dan membuatku jadi bahan tertawaan? Kenapa kamu diam saja? Kamu terlihat menyedihkan sepanjang hari. Mendingan kamu mati saja. Pernikahanmu dengan Michael mempengaruhi kepentingan dan reputasi keluarga Carter. Kamu cerai atau tidak, bukan keputusanmu. Keluarga Bell dan Michael akan segera tiba. Kamu sebaiknya bersikap baik. Satu bulan. Setelah pernikahanmu bulan depan,
Aku akan mengumumkan fakta bahwa aku bercerai dari Michael. Kamu? Nyonya, keluarga Bell sudah tiba. Paul, ini Michael Graves, menantuku, ketua grup Graves. Putriku menikah dengannya sungguh berkah bagi keluarga kami. Kenapa kamu mematikan teleponku? Kakak ipar. Halo. Aku Sean Bell. Ini putra kedua Bapak Paul, Sean Bell. Dia masih cukup muda, tapi cengkeramannya kuat banget. Kalau Michael bisa lebih seperti aku dan fokus pada kesehatan fisikmu, pasti kondisimu tidak akan segini buruknya. Aku sibuk dengan karier setiap hari. Tidak sepertimu, anak kecil yang tidak ngapa-ngapain seharian. Tapi katanya begitu pria mencapai usia 25 tahun, pada dasarnya dia sudah 60 tahun. Kamu, Jadi, Michael, kamu harus benar-benar jaga kesehatan. Kalau tidak, staminamu tidak akan kuat. Michael, minum air dulu. Silakan minum teh. Terima kasih, Madi. Sama-sama. suaranya terdengar sangat familiar. Madeline, periksa dapur lihat apakah makan malam sudah siap. Michael, pegangin ini untukku. Aku perlu ke kamar kecil. Permisi. Tunggu. Madi, kita baru berpisah sebentar. Sudah kangen ya? Apa kamu sudah tahu dari dulu kalau keluarga kita akan dijodohkan? Apa kamu sudah tahu siapa aku? Ibumu pantas mati. Anak haram sepertimu masih berani minta biaya pengobatan ke ayah? Kamu tidak pantas. Tidak. Katanya musim salju akan menjebak jiwa. Mari kita tunggu musim semi. Bagaimana kalau musim semi? Bagaimana mungkin anak haram yang dibenci sepertiku bisa tahu banyak hal? Maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Bagiku, apapun yang kamu lakukan selalu benar. Aku hanya ikut denganmu tadi malam. Karena aku merasa ada chemistry yang langsung klik. Anggap saja tadi malam tidak terjadi apa-apa. Kita hanya kakak beradik biasa. Madi, tadi malam benar-benar pengalaman pertamaku. Bagaimana aku bisa melupakannya? Tidak apa kalau kamu belum mau bertanggung jawab. Aku rela menunggu. Menunggu sampai hari di mana kamu siap bertanggung jawab untukku. Kita berdua. Seperti dua garis ini. Suatu dorongan membawa kita bersama. Tapi setelah persimpangan ini, kita harus berjalan sendiri-sendiri. Aku tidak suka kalimat itu. Jangan lupa aku sudah menikah. Berhenti buang-buang waktumu. Madi, pernahkah kamu menonton pertandingan sepak bola? Maksudmu apa? Dalam pertandingan sepak bola, apa kamu berhenti mencetak gol hanya karena ada kipernya? Halo? Madeline. Suamimu di sini. Mau menyapanya? Jangan berani-berani. Kamu harus bersikap baik.
Kalau aku menurutimu, apa kamu akan memberiku hadiah? Apapun yang aku inginkan, Apa kamu akan memberikannya padaku? Cium aku, kamu gila. Madeline. Ciumanmu payah sekali. Biar aku yang ajari. Jadi baik, Skylar. Aku tidak menceraikannya demi kamu. Pikirkanlah, kalau aku menceraikannya sekarang, reputasimu sebagai wanita simpanan akan terpatri. Jangan khawatir. Begitu ini reda, aku akan segera menceraikannya dan menikahimu. Michael, kudengar kamu sibuk kerja akhir-akhir ini dan hampir tidak pulang ke rumah. Kamu selalu menginap di hotel. Oh, iya, ya, begini, lebih praktis saat sedang sibuk. Hotel memang praktis, tapi tidak senyaman rumah. Saat kamu punya waktu luang, sebaiknya lebih sering pulang ke rumah. Hotel mungkin banyak, tapi rumah hanya satu. Jangan biarkan orang luar menjadikan kita bahan tertawaan. Ibu benar. Sebenarnya, beberapa hari lagi, itu hari pernikahan ke-8 Madeline dan aku. Kita akan rayakan dengan baik saat itu. Kalian benar-benar saling mencintai? Di masa depan, aku ingin mencari istri yang sebaik kamu. Serius, Kamu kenapa? Cincinmu di mana? M. Kamu sudah menikah? Kamu takut? Aku tidak. Cuma agak merepotkan saja, tapi aku suka menangani hal-hal yang merepotkan. Aku tidak sengaja menghilangkannya. Di mana? Michael, bagaimana mungkin cincin kawin bisa hilang dengan mudah? Oh, apa karena kamu beli cincin yang ukurannya tidak pas untuknya? Itukah sebabnya dia menghilangkannya? Daripada khawatir apakah cincinnya pas atau tidak, sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri. Kamu sudah 22 tahun masih sendiri. Jangan khawatirkan itu, Michael. Aku tidak akan lama-lama sendiri. Aku agak tidak enak badan. Permisi. Ayo pulang. Ayah, Nona Vera. Aku mau ketemu teman-teman main kartu. Silakan makan. Masih ada gunanya berpura-pura? Maksudmu apa? Sekarang tidak ada orang lain di sini. Kamu tidak perlu bersikap seperti suami yang penyayang. Cepat saja tanda tangani surat cerainya. Itu lebih baik untuk semua orang. Sekarang tidak. Kenapa? Kalau aku menceraikanmu sekarang, itu hanya akan mengukuhkan reputasi Skylar sebagai wanita lain. Dia begitu murni dan polos. Dia tidak seharusnya menderita seperti ini. Tunggu sampai hari jadi pernikahan kita. Kamu akan klarifikasi di pesta itu bahwa Skylar tidak pernah mencampuri pernikahan kita. Setelah semuanya mereda, aku akan menceraikanmu. Memakaiku sebagai tameng hanya agar selingkuhanmu mengambil tempatku? Kamu benar-benar keterlaluan. Madeline, kamu pikir kamu bicara dengan siapa? Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu lakukan persis seperti yang kukatakan. Kalau tidak, saat kita bercerai, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Penyelesaiannya bukan kau yang tentukan.
Aku sudah 8 tahun tunduk padamu. Jangan sekali-kali berpikir untuk membiarkan Skylar Reed menginjak-injakku. Sekali jadi selingkuhan, selamanya akan jadi selingkuhan. Beraninya kau. Dasar jalang. Tadi bukannya berani sekali? Ayo, katakan lagi. Kenapa sekarang diam? Kukira kamu sangat berani. Aduh. Hentikan. Jangan pukul dia lagi. Michael. Michael, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Kamu siapa? Kenapa kamu memukul Michael? Aku akan telepon polisi. Kalau berani telepon polisi, video dirimu yang tahu diri jadi selingkuhan akan kusebar online dan diputar terus-menerus. Wah, ternyata si selingkuhan kecil datang lagi. Dalam hubungan, yang tidak dicintai itu selingkuhan. Memang zaman sudah berubah. Bahkan anjing piaraanmu sekarang sudah bisa bicara. Kamu, Ini urusan keluarga Graves. Urusanmu apa? Dia adikku. Selingkuhanmu lah yang seharusnya bersembunyi. Kamu harus segera tanda tangani surat cerai. Kalau tidak, rekaman dari dashcam ini baru saja akan kuserahkan ke hakim. Untuk klarifikasi, jangan harap. Michael. Sejak kapan Madeline punya adik? Mulai hari ini. Bulan depan, ibunya akan menikah masuk ke keluarga Bell. Laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan darah begitu akrab. Yakin tidak ada apa-apa di antara mereka. Maksudmu apa? Kalau kita bisa dapatkan bukti Madeline selingkuh, kita bisa balikan keadaan. Bukan cuma bisa menenggelamkan skandal aku sebagai wanita idaman lain, tapi kamu juga bisa ceraikan dia secepatnya. Bagaimana mungkin? Madeline sudah tua dan jelek, Sean lebih muda 8 tahun darinya. Mustahil dia tertarik padanya. Tolong aku. Ayo masuk mobil dulu. Kakak ipar. Halo, nama saya Sean Bell. Saya juga ingin cari istri yang sebaik kakak. Ada apa? Halo? Pergi periksa apakah Madeline ada di rumah Sean Bell malam ini. Laporkan padaku begitu ada kabar. Keluarga Graves semurah itu? Mereka bahkan tidak bisa membelikanmu sepasang sepatu yang pas? Ibuku membelikan sepatu ini untukku. Dia pikir kakiku terlalu besar dan menyuruhku memakai ukuran yang lebih kecil. Untuk mengecilkannya, Dia lebih memilih kamu merasa seperti berjalan di atas pisau dengan setiap langkah, hanya untuk mendorongmu ke dalam kandang yang dia bangun untukmu. Masih sakit? tidak. Yang sedang kesakitan sekarang seharusnya Michael. Dia selalu dimanjakan sepanjang hidupnya. Beberapa hinaan, dan dia langsung terjebak. Ini adalah bukti perselingkuhannya dan fakta bahwa dia memukulku. Jika dia tidak setuju untuk bercerai, aku akan menggugatnya. Ada apa? Apakah filantropis hebat Sean Bell merasa kecewa? Apakah kamu merasa seperti Madeline? Yang menyedihkan dan mudah dimanipulasi. Sebenarnya, sangat perhitungan di dalam hati, bahkan sedikit kejam. Apakah kamu menyesal sekarang? Apakah kamu pikir aku pantas menderita semua itu? Tidak. Aku pikir kamu akhirnya hidup. Lalu,
Bagaimana perasaanmu tentang ayahku dan ibumu? Menikah? Hal ini bukan aku yang memutuskan. Ya? Jika mereka tidak menikah, bisakah kita? Sean. Bahkan jika mereka tidak menikah, itu tidak akan terjadi antara kita. Ada selisih usia 8 tahun antara kita. Dan aku tidak suka anak-anak. Halo? Tuan Graves. Nyonya dan Tuan Bell kembali ke kediaman Bell. Madeline? Lebih baik jangan sampai aku menangkapmu. Michael, apa yang kamu lakukan? Pak Bell. Istri saya baru saja datang ke sini. Saya di sini untuk menjemputnya pulang. Lepaskan. Tangannya sakit, Maddie. Kamu gila. Aku 8 tahun lebih muda darimu. Tapi, aku seorang pria. Lepaskan aku. Madeline. Michael ada di sini. Dia tidak boleh melihat kita. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Bertaruh apakah dia akan menemukan kita. Madeline. Madeline. Madeline di mana? Sebagai suaminya, kau bahkan tidak tahu di mana istrimu? Datang ke sini untuk bertanya padaku. Tidaklah pantas, Michael. Jangan pura-pura tidak tahu. Orang-orangku melihat kau membawanya ke Bells. Dia di mana? Sebagai adik laki-lakinya, membawa kakakku pulang adalah hal yang wajar. Bukan Yuba menganggapmu seperti saudara, tapi kau mungkin tidak menganggapnya sebagai saudari. Itu adalah urusan pribadi antara Madeline dan aku. Bukan tempatnya seorang calon mantan suami untuk menyuruhku apa yang harus dilakukan. Kau? Selain itu, aku akan menjadi keluarganya yang sebenarnya mulai sekarang, dan ini adalah rumah barunya. Biar ku katakan, selama aku belum menandatangani surat cerai, kau akan selalu menjadi orang luar. Baik. Kau tidak mau memberitahuku? Aku akan mencarinya sendiri. Madeline, sudah kuduga kau di sini. Keluar sekarang. Michael, ini adalah Bells. Ini bukan tempat untukmu berulah. Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Mulai gugup? Sepertinya aku menemukan tempat yang tepat. Michael, kamu kan lagi nyari Madeline. Ada apa di sini? Ya, bulan depan kita sudah jadi keluarga. Aku lagi kenal adikku lebih dekat. Maddie, dia nggak nemuin kita. Menurutmu aku nggak pantas dapat hadiah? Kamu suka main-main sama aku kayak gini? Kamu kayak anak kecil yang gak mau gede. Baru dapat mainan yang disuka, langsung lupa daratan. Kekanak-kanakan. Bajingan. Maddie, maafin aku. Nih, pukul aja.
Masih marah? Kalau berani ganggu aku lagi, aku pukul lagi. Oke. Kamu mau apa aja? Madi. Mulai sekarang, kita cuma saudara. Semua yang dulu nggak usah dianggap. Aku bisa jadi kakak buat siapa aja. Tapi khusus, nggak buat kamu. Detak jantungmu keras banget. Keluar. Cepat keluar. Baik. Madi. Gimana mungkin itu detak jantungku? Akan hujan. Kamu kemana, Madi? Kamu aman? Bagaimana mungkin itu? Jadi detak jantungku. Kamar double Anda sudah siap. Kamu di sini buat apa? Memangnya kamu mengharapkan siapa? Michael, kamu mau apa? Turunin aku. Michael, kamu mau apa? Ini kamarku. Keluar dari sini. Kamu baru bersama Sean? Dia sentuh kamu di mana? Wajahmu? Lehermu? Atau... Sudah selesai jadi orang gila? Pikiranmu kotor. Semua yang kamu lihat itu kotor. Biar ku beritahu. Kita sudah bercerai. Kamu tidak punya hak untuk mengontrolku. Kamu gila. Ini Sean. Mau kamu yang angkat? Berikan padaku. Bukannya kamu bilang, tidak ada apa-apa di antara kalian? Kenapa kita tidak biarkan dia mendengar kita sedang mesra? Kamu gila. Halo, Medi, saya sudah sampai. Kamu di kamar nomor berapa? Adikmu ada tepat di bawahku. Michael, bajingan. Sayang, teriak lebih keras. Sayang, Bajingan. teriak lebih keras. Semuanya. Jadi semakin menarik. Tidak. Kamu benar-benar menjijikkan. Pernikahan kita sudah hancur, tapi kamu masih terobsesi dengan tubuhku. Aku cuma mau kamu tahu, selama pernikahan kita bertahan, kamu akan selalu jadi wanitaku. Karena kamu sangat ingin mendengar suaraku, kenapa tidak kita biarkan Skylar ikut mendengar? Kalau kamu tidak ingin pacar kesayanganmu tahu kamu ada di ranjangku, pergi dari sini sekarang. Apa kamu ini perempuan? Rela mendorong suamimu sendiri ke ranjang perempuan lain? Kalau seorang pria selingkuh, dia seperti kol busuk. Apa kol busuk sepertimu benar-benar berharap aku cemburu? Katakan padaku, apa Sean kesini untuk menyelamatkanmu? Sean cuma adikku. Kalau kau berani ngomong sembarangan lagi, aku akan membuat pacarmu trending nomor 1. Layanan kamar. Buka pintunya. Kau saja. Dan minggir dari sini. Dasar pelacur, berani-beraninya kau merayu suamiku. Kamu? Kamu ngapain di sini? Orang di telepon. Bilang itu suaminya, yang punya selingkuhan. Michael, kenapa kamu bersamanya? Aku kesini untuk... Sebut harganya. Dia kesini untuk menandatangani surat cerai. Sekarang, tinggal tanda tangannya saja. Usahanya aku hargai, sudah menyiapkan semua salinan perjanjian cerai itu. Michael, kukira sebelumnya kamu cuma bercanda.
Aku tak menyangka kamu serius ingin menikahiku. Kamu tak perlu khawatir tentang aku. Tak apa kalau aku dimarahi. Aku cuma ingin bersamamu. Untuk sementara, perjanjian ini akan kutinggal di kantor notaris. Setelah kamu selesai memainkan peranmu bersamaku minggu depan di pesta peringatan pernikahan, akan kuberikan surat-suratnya padamu. Biar saja kamu tidak mengingkari janji dan menjerumuskan Skylar. Baiklah, pesta itu menyangkut kepentingan kedua keluarga. Aku tak akan main-main dengan hal seperti ini. Mau kemana? Ini tengah malam di hotel. Mau kemana lagi? Michael, buat apa pura-pura bodoh? Tidak ada lagi kamar kosong di hotel ini. Kalau mau istirahat, sebaiknya pulang lebih awal. Apa? Kok aku tidak tahu? Sekarang kamu tahu? Pergi, pesan semua kamar yang tersisa untukku. Michael, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu sudah membantuku sekali. Dengan begini, akhirnya aku punya alasan yang valid untuk mengetuk pintu kamar adikku. Jangan berani-berani. Aku bilang ya, dia itu kakakmu, buang pikiran kotormu itu dari kepalamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Kamu cuma punya waktu sedikit lebih dari sebulan sebelum perceraian. Memangnya kamu mau bertindak tegas seperti apa? Pukulan tadi, aku sengaja membiarkan kamu memukulku, agar dia merasa kasihan padaku. Kalau tidak, apa kamu pikir dengan tubuhmu yang menyedihkan dan hancur itu? Kamu bisa berbuat apa-apa padaku? Kalau kamu tidak mau selingkuhanmu melihatmu dalam keadaan menyedihkan seperti ini, maka kenali tempatmu. Pergi. Aku tadi menelponmu, tapi kamu tidak menjawab. Kamu tadi kemana? Kok bisa terluka? Bukan apa-apa, Madi. Aku cuma anak haram dari keluarga Bell. Siapa saja bisa menginjak-injakku, aku sudah terbiasa. Masuk, aku akan obati lukamu. Aku harus berterima kasih padamu, kamu sudah membantuku sekali. Dengan begini, akhirnya aku punya alasan yang sah untuk mengetuk pintu kakakku. Kamu punya waktu lebih dari sebulan sebelum perceraian itu resmi. Gimana rencanamu buat jadi kejam? Michael, kenapa kamu merobek-robek surat cerai itu? Aku baru lihat isi perjanjiannya. Madeline mau aku pergi tanpa bawa apa-apa? Apa? Kenapa dia bisa sejahat itu? Betul. Kalau aku pergi tanpa apa-apa, gimana caranya aku jagain kamu? Jadi, aku nggak bisa tanda tangani perjanjian ini. Setelah pesta nanti, aku akan buat sendiri dan kasih ke dia. Oke, kalau gitu aku tunggu sampai pestanya selesai. Michael, hanya kamu yang aku punya di dunia ini. Sean itu kayak bom waktu. Aku harus cari cara untuk menjauhkannya dari Madeline. Kenapa kamu telepon aku pagi-pagi banget? Tuan, baju untuk pemotretan Nyonya sudah siap. Kamu siapin semua ini buat apa? Undangan pestanya butuh foto sampul. Ini baju yang aku pilihkan buat kamu. Ganti pakai ini. Lihat, fotografer yang aku sewa udah datang. Lihat, fotografer yang kusewa sudah sampai. Madi, sepertinya di luar hujan deras sekali. Boleh aku menginap di sini malam ini? Kamu bisa pesan kamar lain saja. Tapi semua kamar lain di sini sudah dipesan. Masa sih? Benar. Michael baru saja bilang padaku bahwa dia memesan semua kamar yang tersisa di hotel ini. Dia benar-benar gila. Mungkin dia masih marah padaku karena membelamu dan memukulnya. Tapi Madi, jika harus memilih lagi,
Aku akan tetap membelamu. Hujan sedikit bukan masalah besar. Tunggu. Abaikan saja dia. Kamu bisa tidur di sini malam ini. Maddie, aku sangat menyukaimu. Dia tidak tahu apa-apa tentang fotografi. Dia itu apa sih? Kakakmu adalah fotografer profesional. Aku yakin dia akan mengabadikan betapa dalamnya cinta kita. Benar kan, Sean? Fotografer hebat itu? Apakah ada ukuran yang lebih besar? Bawakan sepasang lagi. Mr. Graves secara khusus meminta Mrs. Carter untuk ukuran sepatu Anda, dan menyuruh kami menyiapkan ini. Beritahu Michael untuk mencarikan saya sepatu yang lebih besar. Kau menolakku? Tapi aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin membantumu memakai sepatu yang pas. Maddie. Dia bahkan tidak menyediakan sepasang sepatu yang pas. Kenapa kau masih mengadakan pesta ini bersamanya? Apa dia memaksamu? Tidak. Untuk menghadapi orang seperti Michael, cara biasa tidak akan berhasil. Kenapa tidak serahkan saja padaku, dan aku akan pastikan kau puas? Kalau kita benar-benar saudara, tentu boleh. Tapi karena kita bukan, kau tidak boleh. Nyonya, kami benar-benar tidak punya ukuran lain di rumah ini. Tuan meminta Nyonya pakai yang asli dulu. Tidak perlu. Dia sudah punya sepatu yang pas. Mana sepatu yang kusiapkan untukmu? Ini dari mana? Aku yang siapkan untuknya. Michael, karena kau yang jadi tuan rumah pesta, kau seharusnya tidak mengabaikan hal yang paling dasar sekalipun. Berapa ukuran sepatunya? Kalian sudah menikah 8 tahun. Masa tidak tahu? Ini membuat orang meragukan ketulusanmu padanya. Terus kenapa? Kalau ukuran sepatu salah, bisa diganti. Tapi sekali kehilangan seseorang, itu untuk seumur hidup. Yang tidak bisa kau miliki, selamanya tidak akan kau dapat. Cukup. Kita mau foto atau tidak? Fotografer hebat Belle memang luar biasa. Bagaimana kalau begini? Aku akan kenalkan kau dengan seorang pacar. Kamu sedang apa? Aku sedang mengenalkan pacar untuk adikmu. Kamu tidak senang? Perhatikan statusmu, ada orang luar di sini.
Nona ini adalah Alison Pierce. Tidak hanya berpendidikan baik, keluarganya juga baik. Yang paling penting, dia masih muda. Dia cocok sekali untukmu. Alison, sapa Tuan Bell. Halo, saya Alison Pierce. Madi. Bagaimana pendapatmu tentang Nona Pierce? Apakah kami cocok? Nona Pierce itu muda dan cantik. Dia juga terdidik dan sopan. Usianya juga sebaya denganmu. Kalian berdua pasti bisa akur. Terima kasih atas pujiannya. Kamu sudah menikah masuk keluarga Graves selama 8 tahun. Kamu sudah mengatur rumah tangga dengan sangat baik. Aku harus banyak belajar darimu. Keunggulan terbesarnya adalah penilaiannya yang sangat baik. Dia tahu harus memilih siapa dan menghindari siapa. Michael, kamu memang sudah repot-repot sekali. Kamu sering sibuk sampai tidak pulang malam, tapi masih memikirkan kehidupan pribadiku. Karena kamu memanggil istriku kakak, sebagai kakak iparmu, aku harus mengambil tanggung jawab ini. Kalian pasti haus. Aku akan ambilkan air untuk semuanya. Setelan teh yang bagus begini, kok kamu sembarangan saja? Michael, kenapa kamu masih memikirkan setelan tehnya? Kamu harusnya pergi mengeceknya. Dia mungkin hamil. Apa? Kenapa sekarang? Di saat-saat seperti ini? Waktu saudara iparku hamil, gejalanya sama. Hampir pasti. Michael, selamat. Ini hebat. Kupikir garis keturunan keluarga Graves akan berakhir dengan wanita malang ini. Tak kusangka surga begitu baik pada keluarga Graves. Alison, kamu harus hadir di pesta peringatan pernikahan kami. Aku akan umumkan kabar baik di sana. Shani, kenapa wajahmu terlihat begitu tidak senang? Hah? Bukan apa-apa? Aku mau periksa kakakku. Aku ikut denganmu. Nona Pierce, ini urusan keluarga. Tolong jangan ikut campur. Dan satu hal lagi, aku benci kalau ada yang memanggilku Shani. Kamu hamil? Ini anak Michael Graves. Jadi, apa kamu berencana menggugurkannya? Atau tetap mempertahankannya? Ini urusanku dengan ayah anakku. Ayah yang kamu maksud itu sedang menelepon selingkuhannya. Sayang, kamu kangen gak? Kalau aku tidak menghubungimu, apa kamu langsung lupa aku ada? Aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Lihat, aku bahkan belum makan. Pasti nggak ada bau perempuan lain di tubuhmu. Kemarin malam, waktu kamu di lantai atas ngobrol sama Sean, kenapa kamu terlihat kesal banget? Kalau kabar tentang Madeline dan Sean sampai tersebar, gimana aku bisa menghadapi orang lagi? Nggak ada apa-apa. Aku sudah minta pengacara buat rancang perjanjian cerai. Kalau semuanya sudah kamu setujui, suruh Madeline tanda tangan secepatnya. Aku jadi lebih tenang. Skylar. Hubungan bisnis antara keluarga Graves dan Carter dan konflik kepentingan mereka bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Beri waktu beberapa bulan lagi. Beberapa bulan? Bukankah kita sudah setuju kemarin? Bahwa begitu pesta selesai, kamu akan menceraikannya dan menikahiku. Mengapa aku harus menunggu beberapa bulan lagi sekarang? Kamu punya orang lain. Bukan seperti itu. Lalu apa? Apakah kamu sudah berubah pikiran? Kamu menyesal bersamaku dan tidak ingin bercerai lagi? Ayolah, cukup, Skylar. Alasannya,
Aku tidak terburu-buru untuk bercerai. Adalah karena aku khawatir tentang dampaknya pada reputasimu. Kamu tahu aku tidak peduli tentang itu. Dengar. Kamu hanya seorang gadis dari keluarga pekerja. Kamu tidak mungkin mengerti masalah kelas sosial kami. Aku bilang akan menikahimu, dan aku akan. Untuk sisanya, lupakan saja. Baiklah. Kalau begitu malam ini, bisakah kamu menginap di tempatku? Pesta besok? Ini waktu yang sensitif. Mungkin lain kali. Maddie, jika kamu pertahankan anak ini, Michael akan mengendalikanmu seumur hidupmu. Kamu akan sengsara selamanya. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Sayang. Alison bilang kamu mungkin hamil. Ayolah, aku akan membawamu untuk pemeriksaan. Jika aku tidak mengeraskan hatiku dan mengakhiri hubungan ini sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Aku baru saja tes. Aku pasti hamil. Ayo pulang dan beritahu kabar baik ke ibu dan ayah. Oke. Kelakuan Michael kok aneh banget. Apa dia mundur dari perceraian? Pasti. Masa sih Skylar kita nggak bisa nandingin sama nenek tua Madeline itu? Aku nggak percaya Michael belum juga ceraiin dia. Jangan-jangan keahliannya diranjang? Haha. Aku mau ke kamar kecil dulu. Nama Madeline Carter bukan sesuatu yang pantas kau ucapkan. Sebaiknya kamu gigit gigimu. Coba jangan sampai kamu menelannya. Ah. Kamu siapa? Kenapa mukul aku? Setelah kamu melahirkan, aku akan berikan surat cerainya. Sampai saat itu, kalau ada apa-apa dengan anakku, aku akan membuatmu membayarnya. Mengerti. Kenapa kamu kaku sekali? Membosankan. Ibu Carter, mengenai gugatan terhadap Michael, saya sudah selesai menjelaskan isi dari dokumen perceraian. Ada masalah yang ibu lihat? Tidak ada. Begitu saya mengakhiri kehamilan ini, kita akan lanjutkan dengan gugatannya. Apakah ibu yakin tidak akan menjaga bayinya? Saya yakin. Aku tidak akan membiarkan darah dagingku sendiri menjadi belengguku. Halo? Temanmu menghina adikku. Bahkan kalau kamu minta Michael membelamu, aku tetap akan memberimu pelajaran. Adik, Kenapa baru cari aku kalau ada masalah? Kenapa nggak telepon Michael aja? Dia udah nggak mau kamu lagi. Aku bukan wanita yang manja yang serba tergantung sama Michael. Justru itu yang disukai Michael dariku. Nggak kayak kamu, yang cuma jadi istri kecil cuci baju masak doang. Kamu habiskan 8 tahun buat menjilat Michael, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding 8 bulanku. Makanya aku berani telepon kamu.
Kalau kamu emang mampu, gak akan pakai laki-laki buat pamer. Aku kasih saran deh. Posisiku sekarang adalah posisimu besok. Orang tuamu gak gampang membesarkan kamu. Mereka gak menyekolahkan kamu cuma supaya kamu jadi selingkuhan orang. Ini buat biaya pengobatan temanmu. Lain kali butuh uang, telepon Michael langsung. Gak perlu pakai cara licik kayak gini. Maddie, Kamu sekarang berani banget ya, berani-beraninya berantem. mereka yang mulai nggak sopan sama kamu, Kamu berani membantah? Kamu sadar nggak kalau mereka lapor polisi, kamu bisa ditahan? Maddie. Jangan marah. Aku salah, tolong jangan marah lagi. Mulai sekarang, aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Oke? Ayo pulang. Sean. Sean? Dia hanya demam ringan. Dia akan baik-baik saja dengan obat penurun panas. Selain itu, semuanya baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Saya akan mengantarmu keluar. Mengambil ponselnya tidak mudah sama sekali. Aku hamil. Michael akan mengumumkannya di pesta besok. Tidak heran Michael begitu ragu-ragu. Tidak heran Madeline begitu sombong. Ternyata dia hamil. Jangan kira hamil berarti kau sudah aman sebagai Nyonya Graves. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Untuk pesta besok, aku juga akan datang. Skylar, lebih baik kau datang dan paksa dia besok. Maddie, ini udah keterlaluan belum? Karena kamu udah bangun, mandi dulu sana. Madeline, apa kamu benar-benar nggak punya perasaan sama aku? Kalau kamu nolak aku sekarang, aku bakal nyerah buat selamanya. Kenapa kamu baca buku kayak gini? Kalau kamu benar-benar mau anak ini, aku nggak keberatan. Jadi bapaknya. Apakah aku tipe orang yang bisa membuatmu berusaha sekeras itu? Kenapa kamu melakukannya? Karena, Hei, karena dulu, Sean, kamulah yang menangkapku di atap. Aku pergi bersamamu tadi malam. Juga karena aku merasa padamu. Hubungan yang instan.
Hubungan instan apa ini? Ternyata, aku hanya mirip dengan orang itu. Madi. Madi? Kenapa kamu? Kamu lagi ngapain di rumahku? Madeline yang minta aku datang. Nona Pierce, Madeline? Kenapa kamu keluar dari kamar Sean? dia lagi enggak enak badan. Aku lagi jagain dia. Karena kamu udah di sini, aku pergi dulu. Madeline. Jangan pergi. Dia? Masa sih? Dia di mana? Sean, pertama kali ketemu kamu, aku langsung suka sama kamu. Latar belakang keluarga kita cocok, dan umur kita juga sebaya. Aku tuh pasangan yang cocok buat kamu. Cocok? Kalau gitu, aku kasih tahu. Aku ini anak di luar nikah dari keluarga Bell. Masih menurutmu kita cocok? Kamu terus-terusan nolak aku. Apa karena kamu cinta sama Madeline? Jangan salah paham, Nona Pierce. Aku cuma nggak tertarik sama kamu. Terus kalau kamu suka Madeline, saudara tetaplah saudara. Kalian nggak mungkin jadi suami istri. Kamu ngapain? Lepasin. Sean, Madeline itu adik kamu. Kalau kamu lakukan hal yang nggak pantas di pesta, reputasinya bakal hancur. Aku nggak peduli kamu anak di luar nikah. Aku nggak peduli siapa yang ada di hatimu. Setelah pestanya selesai, papaku akan bicara sama Tuan Bell soal pernikahan kita. Ini akan jadi perayaan ganda. Tuan Bell pasti setuju. Ini memang perayaan ganda, tapi bukan untuk kita berdua. Pertemuan keluarga Graves yang penting banget. Masa aku nggak diundang? Kamu lagi ngapain di sini? Aku kan wanita yang kamu cintai. Rumah Graves sebentar lagi jadi rumahku. Sebagai nyonya rumah masa depan, kenapa aku nggak boleh ada di sini? Nggak masuk akal. Aku kan udah bilang, Dan, setelah pesta ini selesai, aku bakal cerai sama Madeline. Datang ke sini sekarang cuma bakal ngerusak reputasimu. Tapi Madeline hamil. Kamu beneran masih mau nikah sama aku? Tentu saja mau, cuma bukan sekarang. Nggak, Michael. Aku bisa hidup tanpa status resmi. Aku cuma pengen kamu. Bilang ke semua orang sekarang juga, kalau kamu mau cerai sama Madeline, dan kamu bakal tetap sama aku. Oke, aku juga bisa kasih kamu anak. Wanita siapa ini? Kok beraninya? Hah? Dia tuh yang terlibat skandal besar itu. Selingkuhan Michael. Selingkuhan berulah. Beraninya dia. Ini penghinaan total buat keluarga Carter. Vera Porter bahkan bilang kalau anaknya sama suaminya akur banget. Kayaknya cuma pura-pura aja. Sayang, CEO Yunrong Tech lagi nunggu kamu. Suruh orang-orang gak penting ini pergi sekarang juga. Ayo pergi. Aku nggak mau pergi. Dia tuh yang harusnya pergi. Aku kan wanita yang beneran kamu cintai. Jangan bikin keributan di sini. Seseorang, tolong keluarkan wanita gila ini dari sini. Semua yang aku katakan itu benar. Michael, katakan padaku, apa hubungan kita? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dia yang selalu nempel-nempel sendiri padaku. Baiklah, kamu takut mengatakannya, ya? Aku yang akan mengatakannya. Michael dan aku adalah kekasih. Ini buktinya kami sudah tidur bersama.
Kamu tahu nggak dia ngomong apa tentang kamu kalau lagi sama aku? Dia bilang kamu membosankan dan kaku, kayak kayu mati. Dia bilang setiap kali menyentuhmu, dia jadi merasa jijik. Diam. Aku akan mengatakannya. Madeline, jangan pikir pakai anak yang belum lahir bisa mengikat pria yang nggak cinta sama kamu. Aku juga hamil anak Michael. Michael, semua orang ada di sini hari ini. Beri aku jawaban yang jelas. Kamu pilih siapa? Yang sudah kamu bosani, Madeline, yang menjebakmu dengan bayi? Atau anak kita yang belum lahir? Michael, setelah pesta ini selesai, kamu harus memberikan penjelasan yang jelas kepada keluarga Carter. Tuan Graves, mari kita bahas kerja sama kita lain waktu saja. Tunggu, Tuan Wood. Ini semua salah paham. Jangan sampai ini memengaruhi kerjasama antara kita. Tolong, Tuan Wood. Sekarang ketidaksetiaan selama pernikahan sudah dikonfirmasi, sepertinya pembagian aset dalam penyelesaian perceraian. Perlu dihitung ulang dengan hati-hati. Bersulang untuk kalian berdua, sampah masyarakat. Semoga kalian tidak pernah berpisah, dan semoga kalian saling menyiksa selamanya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu yang sudah menghancurkan hidupku seperti ini. Kamu tidak boleh pergi. Michael, kalau kamu tidak mau anakmu terluka, suruh dia pergi dari sini. Ikut aku. Aku tidak mau pergi. Baiklah, karena tidak ada satupun dari kalian yang mau melihatku bahagia, maka tidak ada satupun dari kalian yang akan merasakan ketenangan. Madeline, John, Skylar, kamu tidak hamil. Michael, perutku sakit sekali. Hamil 2 bulan. 2 bulan lalu aku sedang dinas keluar kota. Anak siapa yang kau kandung? Skylar, tamparan Sean masih terlalu ringan. Seharusnya dia menamparmu sampai mati. Kamu perempuan tak tahu malu. Michael, aku tidak. Laporan itu palsu. Aku hanya sangat takut. Aku takut kau akan meninggalkanku karena bayi ini. Aku salah, Michael. Aku salah. Apa gunanya menyesal sekarang? Apa yang kau lakukan hari ini sangat memalukan keluarga Graves. Satpam, bawa perempuan ini pergi. Mulai sekarang, jangan berani-beraninya kau menginjakkan kaki di rumah Graves lagi. Michael, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Kau bilang kau akan menikahiku. Michael, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Keluarkan dia dari sini. Michael, kau tidak boleh melakukan ini padaku, Michael. kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ini urusan pribadi antara Skylar dan aku. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu sadar nggak itu berbahaya banget? Nggak masalah. Yang penting adalah orang yang ingin aku lindungi, dia benar-benar aman. Di hatinya, Madeline sangat penting. Apa yang kamu coba lindungi itu aku, atau... Bayinya. Bayiku baik-baik saja. Michael, biar aku kasih tahu, orang brengsek sepertimu nggak pantas punya anak. Besok, aku akan aborsi. Jangan berani-beraninya. Sampai aku menandatangani surat cerai itu, kamu akan selalu jadi istriku. Kamu nggak punya hak untuk menentukan nasib anakku. Punya anak adalah hakku, bukan kewajibanku. Ini tubuhku dan pilihanku. Kamu. Sean, apa kamu benar-benar mencintai Madeline? Sebegitunya? Bukannya kamu sudah lihat sendiri? Tapi dia kan adikmu. Bulan depan, ayahmu akan menikahi Ibu Vera. Apa jadinya kalau mereka tidak bisa menikah? Nona Pierce, kamu hebat, tapi kita memang tidak cocok. Belum pernah ada yang berani menolakku sebelumnya. Kalau aku ungkap apa yang terjadi di antara kalian berdua, kalian tidak akan bisa bersama.
Kenapa kamu nggak minggir? Aku baru kenal kamu sebulan. Kita tipe orang yang kalau aku mati, bahkan di pemakaman, kamu cuma akan nangis sebentar, lalu lupa sama aku setelahnya. Kenapa kamu buru-buru datang tanpa pikir panjang? Kenapa? Kenapa kamu harus ikut campur? Bukankah kita saudara? Memangnya hubungan saudara itu penting apa? Bahkan ibuku sendiri ingin aku mati. Kenapa kamu terus mempertahankanku seperti ini? Kenapa kamu nggak bisa kayak orang lain yang membenciku, memakaiku, lalu membuangku? Membelaku. Membelikanku sepatu yang pas. Dia lebih memilih kamu melangkah di ujung pisau, hanya untuk memaksamu masuk ke dalam cetakan yang dia buat untukmu. Kebaikanmu padaku sudah 100 kali lebih banyak daripada yang bisa kutanggung. Aku mohon, jangan terlalu baik padaku. Terus aku harus gimana? Harusnya aku jahat ke kamu? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa cuma diam lihat kamu dibully. Aku nggak minta kamu memilihku, aku cuma mau kamu kasih tempat buat aku, tempat di mana aku bisa membelamu. Bahkan itu juga terlalu banyak. Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya. Sketsa di dalam potret itu, apa itu gambarmu? Kamu melihatnya. Aku menggambarnya 2 tahun lalu. Hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi perasaan ini telah kamu pendam dalam hati selama 2 tahun. Ya, malam itu 2 tahun lalu, kamu menyelamatkanku dari ambang kematian, aku bertahan sampai sekarang. Hanya untuk menemuimu. Bertemu denganmu lagi. Dan memperlakukanmu dengan baik. Kalau begitu izinkan aku bertanya, jika penampilanku tidak seperti sekarang ini, apakah kamu masih akan memperlakukanku dengan baik? Apa? Aku mengerti. Sepertinya kamu tidak berbeda dengan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan bersamamu. Bahkan mati pun tidak. Madi. Aku akan ubah kesalahanku, tolong jangan menjauhiku, dan Berhenti bersikap polos di hadapanku. Lepaskan aku. Pergi saja. Pergilah. Kenapa kamu masih peduli padaku? Madi. Kita baru saja bertengkar. Bukan berarti aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kenapa? Anggap saja aku ini orang yang gila. Meski aku tahu kamu mencintai orang lain, aku tetap tak bisa mengendalikan diri untuk jatuh cinta padamu. Orang yang aku cintai. Halo, Ibu. Kamu di mana? Perutku sakit, jadi aku ke rumah sakit. Apa? Bayinya baik-baik? Kirim lokasi kamu sekarang. Aku akan mengirim orang untuk menjemput kamu. Cucuku tidak boleh ada apa-apa. Madi, kenapa kamu tidak bilang ke dia? Kalau kamu tidak mau bayi ini, Sebelum aku melakukan aborsi, aku tidak bisa biarkan ibu tahu rencana aku. Kalau tidak, dia akan melakukan segala cara untuk membuat aku melahirkan bayi ini. Sedangkan aku, dia tidak peduli sama sekali. kalau begitu aku akan tetap bersama kamu. Kalau kamu ikut campur tangan, itu hanya akan membuat situasi lebih rumit. Baiklah. Kalau begitu kita bicara tentang kita saja. Apa maksudmu dengan orang yang aku cintai? Orang di lukisan itu adalah orang yang kamu cintai, benar? 2 tahun lalu, aku sudah mencintainya. Kalau gitu, kenapa kalian nggak bareng? Karena waktu itu, dia suka sama orang lain. Sekarang gimana? Sekarang dia, Nona, mobil yang dikirim Nyonya sudah sampai. sekarang dia bilang, dia suka sama aku. Mau kemana sekarang, Pak?
Pulang. Nona Pierce, dia sudah minum botol air itu. Panas banget. Kecilin AC-nya dikit. Nona Pierce, dia sudah diantar. Ini HP-nya. Aku sudah kirim pembayaran terakhir. Soal penggelapanmu dari Pierce Group, aku nggak akan urus lagi. Pergi. Sean. Malam ini, kamu nggak akan kemana-mana. Dengan melakukan ini, apa kamu nggak peduli sama reputasimu sendiri? Selama kamu bertanggung jawab buat aku, reputasiku kan bakal selamat. Sean, lihat aku. Aku jauh lebih bersih daripada Madeline. Biar ku beritahu, di hatiku, hanya ada tempat untuk Madeline. Tapi terus kenapa? Malam ini, kamu milikku. Katakan padaku, kalau Madeline tahu soal ini, apa dia masih mau kamu? Kamu benar-benar tidak berguna. Membiarkan seorang selingkuhan membuat keributan tepat di pesta. Kamu sudah sepenuhnya mempermalukan keluarga Carter. Untungnya kamu sedang mengandung ahli waris Graves. Aku tidak peduli apakah kamu bercerai dengan Michael atau tidak. Prioritas utama kamu sekarang adalah melahirkan bayi ini. Kekayaan keluarga Graves tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Sampai bayi lahir dengan selamat, kamu akan pindah kembali ke rumah. Aku tidak akan membiarkan selingkuhan itu membuat keributan dan mengganggu cucuku. Aborsi yang dijadwalkan untuk kamu ditetapkan pada 8 Juli pukul 3 sore, harap tiba di rumah sakit 3 jam lebih awal untuk persiapan praoperasi. Setelah semuanya selesai, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kenapa dia belum membalas? Kami minta maaf. Orang yang Anda telepon sedang tidak tersedia. Halo, ini Pak Bell. Maaf ya ganggu jam segini. Mau tanya, Seon ada? Ada hal penting yang mau kubahas sama dia. Kalau kamu berhenti sekarang, aku bisa pura-pura nggak pernah terjadi apa-apa. Kalau enggak, mulai malam ini, aku nggak akan membiarkanmu. Aku dengar dari supirnya dia ketemu teman di Crown Regency. Kalau orang lain pasti udah nurut dari tadi. Makin kamu bersikap seperti ini, makin aku nggak mau menyerahkanmu ke Madeline. Oke, aku paham. Terima kasih, Pak Bell. Sean dan aku udah tidur bersama. Dia harus bertanggung jawab padaku. Nona Pierce, cinta yang dipaksakan tidak akan manis. Bahkan jika kau berhasil mengakali Sean untuk menikahimu, dia tidak mencintaimu. Kau hanya akan berakhir lebih menderita. Aku bisa membangun hubungan dengannya seiring waktu. Kalau dia tipe orang yang bisa mengembangkan perasaan seiring waktu, lalu mengapa harus kamu? Kehormatan seorang wanita tidak ditentukan oleh apa yang ada di bawah roknya, tapi bukan berarti kau bisa begitu saja menyerahkan dirimu ke siapapun. Kau beruntung hari ini bertemu dengan orang yang baik. Tapi bagaimana kalau lain kali? Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Keluar. Ini kamarku. Sakit. Lepaskan aku. Kau tahu apa yang paling ku benci dalam hidup ini? Aku benci diperintah. Shan. Madi, kau di sini. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit. Jangan biarkan siapapun melihatku seperti ini. Lalu apa yang kau mau aku lakukan?
Ada apa? Madeline, aku merasa kotor. Ada yang menyentuhku. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Madeline. Aku merasa sangat buruk. Kalau begitu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tadi malam, terima kasih. Sudah menjagaku. Alison memfoto kita. Dia bilang apa? Dia mau kita segera kembali ke rumah Belle. Kita. Begitu kita sampai di rumah Belle, jangan bicara sepatah kata pun, aku yang akan tangani apapun yang terjadi. Kamu ingat pertanyaan yang kutanyakan padamu tadi malam? Orang di dalam lukisan itu adalah orang yang kamu cintai, kan? Ya, 2 tahun yang lalu, aku sudah mencintainya. Lalu kenapa? Kalian berdua tidak bersama? Karena saat itu dia sedang mencintai orang lain. Sekarang? Jawabanmu sekarang apa? Orang yang kucintai ada di sini, tepat di depanku. Kamu ingat apa yang terjadi di jembatan 2 tahun lalu? Sekarang aku ingat. Ternyata selalu kamu. Tidak pernah ada orang lain. Dari awal sekali, hanya kamu yang pernah kucintai. Sayangnya, keluarga Belle dan Carter tidak akan membiarkan ini terjadi, semuanya sudah terlambat. Kita akan kembali ke rumah Belle sekarang. Hanya untuk menghadapi tuduhan mereka, karena hasilnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sebelum hukuman datang, mari kita hidup untuk diri sendiri sekali ini. Halo teman-teman, toko kami sedang ada penawaran khusus untuk pasangan. Mau lihat-lihat? Saat ini toko kami menawarkan diskon 20% untuk foto pasangan. Kalian berdua mau ikut? Kita sudah makan menu pasangan, foto-foto sudah diambil, bahkan bunga juga sudah dibeli. Apalagi yang tersisa untuk kita lakukan? Kurasa itu saja. Oh, hanya itu. Ayo pergi. Mari kita kembali ke rumah Belle. Tuan Sean dan Nona Carter sudah tiba. Persilakan mereka masuk. Ayah, Tuan Belle, Berlutut. Tuan Belle, ini semua salahku. Aku gagal menjalankan kewajibanku sebagai seorang kakak. ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini salahku.
Hukum aku sesukamu. Baik. Kamu sendiri yang bilang. Kalau begitu, tanggal 15 bulan depan, kamu akan bertunangan dengan Allison. Apa? Bertunangan? Benar. Aku sudah menyuruh Allison memanggilmu pulang untuk membahas pertunangan ini. Tapi kalian berdua malah keluar dan membuang waktu berjam-jam dariku. Sungguh tidak disiplin. Mengingat kamu sudah mengakui kesalahanmu, aku akan melupakan masalah ini. Tuan Bell, karena Sean sudah setuju, biarkan ayahku membahas detail persiapannya dengan Anda. Baiklah, Aku tidak bisa bertunangan. maksudmu apa? Aku tidak suka Allison. Dan aku sama sekali tidak akan bertunangan dengannya. Dasar kau, Nona Pierce itu calon yang sangat bagus. Kamu masih mau apa lagi? Kamu mau menikah dengan siapa? Orang yang ingin kunikahi adalah... Sean, pertunangan bukan hanya tentang kita berdua. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan orang lain. Tuan Bell, orang yang ingin dinikahinya adalah aku. Dengar, kapan kamu dan Madeline mulai berkencan diam-diam? Kalau mau pukul aku, lakukan saja. Jangan banyak bicara. Masih bandel juga ya? Kamu cuman membawa aib bagi keluarga Bell. Haha. Aib? Kamu bohong ke ibuku, bilang kamu masih lajang, cuma supaya dia mau menikahimu dan memberimu anak. Saat dia sekarat dan butuh uang, kau malah membelakanginya tanpa sedikit pun belas kasihan. Kau biarkan dia menderita sampai mati. Apa kau merasa malu saat itu? Dia hidup dari uangku. Masa dia nggak wajib memberiku anak? Dia sendiri yang salah mati muda. Memang pantas. Kalau aku tidak membawamu kembali ke rumah Bell, kau pikir kau akan masih hidup? Selama bertahun-tahun aku di keluarga Bell, apa bedanya dengan mati? Kau cuma membawaku kembali untuk melayani anakmu yang tak berguna itu sebagai batu asah. Sekarang dia bisa mengambil alih perusahaan. Tentu saja, aku jadi penghalang terbesar keluarga Bell. Selama bertahun-tahun ini, apa ada satu hari pun di mana aku tidak hidup atas belas kasihanmu dan anakmu? Kalau kau benar-benar mengerti itu, kau tidak akan membuat skandal seperti ini tepat saat aku sedang mengatur merger dengan keluarga Carter. Aku kasih dua pilihan. Pertama, pergi ke luar negeri dan putus semua hubungan dengan Madeline. Kedua, bertunangan dengan Allison dan putus semua hubungan dengan Madeline. Aku juga kasih dua pilihan, bunuh aku, atau biarkan aku bersama Madeline. Aku membesarkanmu selama 30 tahun. Pertama, kau bunuh ayah dan kakakmu. Sekarang, kau buat skandal ini. Apa kau mau menghancurkan keluarga ini sepenuhnya? Ibu dan Tuan Bell bisa menikah lagi. Kenapa Sean dan aku tidak boleh bersama? Kamu sudah menikah. Sean adalah saudaramu. Memangnya pernikahan macam apa itu? Dan sejak kapan Sean jadi adikku? Lagi pula, aku dan Michael udah lama menandatangani surat cerai. Kalian semua nggak bisa menghentikanku. Kamu nggak berhak ngomong gitu ke aku. Kamu nggak berhak dapat apa yang kamu mau. Kamu milikku seumur hidupmu. Kamu harus menebus kesalahan yang sudah kamu perbuat. Ya, aku salah. Aku mengakuinya. Rasa sakit ini, rasa bersalah ini udah melekat di tulang-tulangku. Aku menebusnya setiap hari. Apa bedanya ini sama mati? Baru setelah aku ketemu Sean, aku sadar kalau hatiku masih berdetak, bahwa aku masih mau mencintai seseorang, bahwa aku masih bisa tersenyum. Cinta? Itu yang kamu sebut cinta? Ini kejahatan. Mulai hari ini, kamu nggak boleh keluar dari sini. Sampai kamu melahirkan anak ini. Karena kamu nggak pernah kasih aku yang aku mau, maka aku juga nggak akan pernah kasih kamu yang kamu mau. Cucuku. Semoga cucuku baik-baik saja. Bayinya aman? Aku tidak tahu. Dia baru saja dibawa masuk. Hanya untuk bersama Sean. Dia malah menyakiti cucuku. Paul, kita harus bagaimana? Beri aku baju berlumuran darah, Madeline. Aku punya rencana. Baik.
Karena kau, Madeline berusaha bunuh diri. Apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi padanya? Asalkan kau dengan sukarela bertunangan dengan Allison dan menulis surat tulisan tangan untuknya. Untuk memutuskan hubungan selamanya, aku akan pastikan dia hidup. Haha. Pikirkan baik-baik. Apa kau benar-benar ingin melihat Madeline mati karena dirimu? Aku akan menulisnya. Kasihan sekali kamu. Kali ini, kamu benar-benar sudah membunuh cucuku. Kamu pikir dengan begini, kamu bisa bersama Sean? Saat kamu menyakiti dirimu sendiri, dia sudah setuju untuk bertunangan dengan Allison. Itu tidak mungkin. Sean bukan orang seperti itu. Lihat sendiri, ini tulisannya dia atau bukan? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku akan cari dia dan tanya langsung. Sean, aku mau penjelasan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Seperti yang kamu lihat, aku dan Allison akan bertunangan. Kalau begitu, kenapa kamu takut menatap mataku? Sean, tatap mataku. Katakan padaku. Katakan kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu membenciku. Aku tidak pernah. Bukannya kamu bilang kalau aku setuju dengan pertunangan itu, Madeline akan baik-baik saja, sekarang dia sekarat. Meskipun bayinya sudah tiada, dia tetap adalah nyonya rumah Graves. Uang yang kamu hutang pada kami tidak boleh kurang 1 sen pun. Kamu mau apa di sini? Kamu membunuh anakku, aku kesini untuk bercerai, jelasnya. Tanda tangani. Uangnya jauh lebih sedikit dari yang pantas aku dapatkan. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku punya bukti kekerasan dalam rumah tangga yang kamu lakukan. Aku akan menggugat cerai. Gugat cerai? Kamu bahkan tidak akan bisa sampai ke pengadilan. Bagaimana kamu bisa menggugatku? Maksudmu apa? Untuk mempertahankan gelarmu sebagai nyonya rumah Graves, dan terus mengambil untung dari keluarga Graves? Ibumu berencana mengurungmu di sini sampai hari kematianmu. Aku tadinya mau mempercepat prosesnya untukmu, karena kamu tidak mau bekerja sama. Nek, ya sudah lupakan. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Katanya hari ini ada menu spesial untuk pasangan. Mau mencoba? Ari? Bukannya kamu harus ada di pengadilan hari ini? Kenapa dibatalkan? Klien saya ditahan di rumah. Saya tidak bisa menghubungi dia sama sekali. Dia Madeline, pewaris Carter. Siapa yang berani mengurung dia? Dia dikurung? Madi. Jangan takut. Aku akan mengantar kamu ke rumah sakit sekarang. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Ke rumah sakit. Lepaskan anakku. Anakmu? Demi keuntungan, kau jadikan dia pion untuk pernikahan. Kau manfaatkan rasa bersalahnya untuk menjadikannya boneka yang patuh. Apa kau pantas jadi ibunya? Setiap wanita mengalami hal ini. Ini salahnya sendiri karena lemah. Apa? Salahkah jadi anak yang patuh pada orang tua?
Semua yang Vera lakukan adalah untuk kebaikan Madeline. Kalau memang untuk kebaikannya, kau tak akan biarkan dia hampir mati di sangkar ini. Kau pikir kau bisa begitu saja membawanya pergi? Aku akan membawanya pergi bersamaku. Siapapun yang berani menghalangiku akan membayar harganya. Kalian semua ingin dia mati, tapi aku akan pastikan dia hidup. Baik, kalau kau bawa dia pergi hari ini, mulai saat ini, aku dan Paul tidak akan ikut campur lagi dalam urusanmu. Jangan buang waktuku. Serang aku sekaligus. Sudah puas? Pergi, jauh-jauh dari sini. Kalau kamu memang hebat, jangan pernah kembali lagi. Demi cinta, kau rela mengorbankan nyawamu. Dasar bodoh. Madi, AR. Sudah pagi. Setelah dia keluar dari bahaya, Madeline berhasil menggugat cerai Michael. Pada tahun kedua pernikahannya dengan Shane, Madeline menerbitkan jilid kedua dari The Hated Brat.